Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Yakin sehat semuanya? Yakin, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin memeriksa kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ayu. Sakit, Bu. Oke, semoga segera diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada Nisa untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Nisa, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada Nisa yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa materi kita minggu kemarin? Amdanas. Apa itu am? Umum. Kenangan khas? Khusus. Ya. Itu dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang juga berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Jadi Anda memang harus paham dulu tentang am dan khas sebelum masuk ke materi ini. Jadi materi kita pada hari ini apa Anda? Taksis dan mufasis. Jadi materi kita tentang taksis dan mufasis. Ada yang tahu apa itu taksis dan mufasis, Anda? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama yaitu Taksis. Yang kedua Mufasis. Oke, kita masuk ke pembelajaran taksis. Secara bahasa, apa artinya Latifah? Mengkhususkan, Bu. Oke. Jadi mengkhususkan ini apa maksudnya? Jadi mengkhususkan lafaz yang umum, yaitu lafaz am yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa taksis adalah mengkhususkan hukum sebagian dari lafaz yang umum dengan menggunakan mufasis. Mufasis adalah Dari yang mengkhususkan. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Jadi sekarang kita masuk kepada macam-macam taksis. Taksis ini tadi kan kegiatan mengkhususkan. Jadi apa saja macam-macamnya? Yang pertama, mentaksis itu menggunakan Al-Quran oleh Al-Quran. Jadi suatu ayat itu juga ditaksis oleh ayat dalam Al-Quran juga. Dan yang kedua ada taksis Al-Quran oleh hadis, di mana ayat amnya itu berada di Al-Quran, sedangkan yang khas atau yang khususnya yaitu di Hadis. Yang ketiga yaitu hadis oleh Al-Quran. Yang keempat hadis oleh hadis. Yang kelima taksis Al-Quran dengan ijma. Dan yang keenam ada taksis Al-Quran dengan qiyas. Dan yang ketujuh taksis Al-Quran dengan pendapat sahabat. Jadi taksis ini ada ayat yang bersifat umum, kemudian ditaksis menggunakan dalil yaitu mufasis, baik itu yang ada di dalam Al-Quran, hadis, ataupun ijma, qiyas dan pendapat dari para sahabat. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada Mufasis. Mufasis adalah membacakan itu. Mufasis adalah dalil yang membatasi keumuman lafaz am. Apakah Anda paham dengan kalimat itu? Belum,
dari lafaz am, di mana satu kalimat itu berada di dalam satu kalimat yang sama atau berada di dalam ayat yang sama. Tidak ada yang membatasi atau kalimat lain yang membatasinya. Kemudian ada munfasil. Munfasil ini terpisah dari lafaz am. Terpisahnya di sini bisa jadi yang lafaz umumnya ada di Al-Qur'an dan yang lafaz khususnya atau yang atau mukhasisnya itu ada di hadis. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Jadi bagaimana tadi mutasil ini tidak terpisah dari lafaz am, berada dalam Satu ayat atau satu kalimat. Sedangkan mufasil Beda-beda. beda tempatnya. Baik itu ada di Al-Qur'an yang umumnya, kemudian untuk lafaz khususnya ada di hadis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh dari muttasil. Tolong Egil bantu untuk membacakan ayatnya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Egil telah membacakan ayat contoh dari muttasil. Baik, kita baca artinya sama-sama ya Nanda. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi yang termasuk dari muttasil ini maksudnya adalah di mana itu sudah membedakan warna dari lafaz am atau lafaz yang bersifat umum. Kemudian ada juga dalil yang bersifat mukhasisnya tadi. Jadi manusia ini termasuk am. Jadi seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Pada ayat pertama tidak ada ya pembatasnya. Jadi seluruh manusia. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan ayat kecuali. Sehingga kecuali ini termasuk pada kata yang mengkhususkan. Makanya ini termasuk contoh dari mukhasis. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi salah satu contoh dari mukhasis mutasil ini ada kata illa, yaitu kecuali. Jadi apakah Anda paham dari contoh yang telah dipaparkan di depan ini? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut kepada contoh dari munfasil. Apa tadi munfasil? Terpisah. Jadi ayat yang lafaz amnya itu terpisah dengan lafaz ayat yang mengkhususkannya. Yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, Bu. dan At-Tolak ayat 65. siapa yang mau membacakan surat Al-Baqarah ayat 228? Oke, Latifah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Shadaqallahul 'azim. Baik, terima kasih Latifah. Untuk surat At-Tolak ayat 65 silakan segera nanti baca. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahunna. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Safra yang telah membacakan surat At-Tolak ayat 65. Selanjutnya kita bahas kenapa ayat ini termasuk contoh dari munfasil, di mana surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Jadi di dalam ayat ini belum ada wanita yang mana saja yang akan yang ditalak itu hendak menahan diri menunggu 3 kali quru'. Jadi seluruh wanita ini pada ayat 228 harus menunggu 3 kali quru'. Kemudian dilanjutkan ataupun dibatasi oleh surat At-Tolak ayat 65, di mana dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, di mana surat At-Tolak ini menjelaskan bahwa jika perempuan tersebut hamil maka waktu idahnya adalah sampai mereka melahirkan. Sedangkan pada yang umum tadi itu harus menunggu 3 kali quru'. Dan munfasil dan inilah yang dimaksud dengan mukhasis dari mukhasis munfasil. Apakah
Anda semuanya sudah paham dari contoh munfasil ini? Sudah, Bu. Jadi bagaimana munfasil tadi? Terpisah Antara lafaz dan lafaz khasnya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa taksis adalah proses mengkhususkan makna lafaz umum dengan dalil lain sehingga sebagian makna umumnya tidak berlaku. Dan sedangkan mukhasis adalah dalil yang digunakan untuk melakukan taksis baik dalam bentuk ayat, hadis, ijma ataupun akal. Dari perbedaan ini, apakah Anda sudah paham apa beda antara taksis dan mukhasis? Sudah, Bu. Jadi taksis ini apa tadi? Proses mengkhususkan, Bu. Yang kedua yaitu mukhasis. Mukhasis adalah Dalil yang mengkhususkan, Bu. Oke, sudah kelihatan ya apa perbedaannya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi dari kesimpulan ini semoga Anda dapat memahami dengan baik dan agar lebih paham lagi, Ibu akan mengadakan evaluasi. Baik, Bu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot. Apakah Anda tahu aplikasi Kahoot? Sudah, Bu. Tahu. Sering ya menggunakannya? Sering, Bu. Oke, untuk selanjutnya silakan Anda login dengan PIN yang sudah ada di depan. Baik, Bu. Kelihatan kan apanya? Kelihatan, Bu. Semuanya sudah masuk? Belum? Belum, Bu. Kita masuk ya. Satu lagi? Oke. Semuanya sudah siap kan Anda? Sudah, Bu. Kita masuk soal yang pertama. Dua orang yang menjawab. Siapa yang tidak menjawab Anda? Sakura, Bu. Jadi contoh mukhasis ataupun sudah ini adalah larangan bangkai dikecualikan. Tadi Ibu sudah bilang kalau misalkan ada kata kecuali itu termasuk Mukhasis. Oke, terus selanjutnya soal selanjutnya. Jadi soal yang kedua ini berikut yang bukan contoh taksis berarti dalil tersebut masih bersifat umum.